tak kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan bahan renungan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita panjatkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan telah mengizinkan kami untuk kami bisa menjalani, menikmati hari yang baru pada saat ini. Bapa di sorga, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami rindu akan firman Tuhan. Mari Tuhan yang berbicara, mari Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan yang jadi renungan kami bisa kami terima, dapat kami pahami, dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ini kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Wahyu pasal 21 ayat 21 sampai 22. Begini firman Tuhan. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Sedemikian jauh pembacaan renungan kita. Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa maka kita akan sampai kepada penghujung tahun 2022. Begitu banyak pengalaman, begitu banyak yang telah kita lakukan dalam satu tahun selama tahun 2022 ini. Dan Tuhan kita telah memampukan kita untuk menjalaninya dengan baik, sehingga sampai pada saat ini kita tetap masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin terkadang atau sering kita menyanyikan lagu yang berjudul O Jerusalem, yang dimana petikan liriknya dapat mengobarkan semangat rinduan, ya, semangat kerinduan orang-orang percaya untuk berada di Yerusalem. Kata Yerusalem baru itu tidak menjadi kalimat yang asing bagi kita sebagai orang percaya. Karena setiap orang percaya pasti merindukan akan hidup dalam Yerusalem baru tersebut. Yerusalem, kota mulia yang ditulis dalam kitab Wahyu, di mana tidak ada duka cita dan air mata di dalamnya. Bagaimana keadaan kota Yerusalem tersebut? Apa yang ada di sana? Siapakah yang orang-orang yang ditolak masuk ke sana?
kita akan melihat beberapa fakta berdasarkan penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes tentang Yerusalem baru ini. Yang pertama, bahwa Yerusalem akan turun dari surga. Yerusalem baru akan turun dari surga, dan itu tidak dibentuk atau didirikan oleh manusia. Itu jadi penekanan yang pertama. Yang kedua adalah Allah sendiri akan menjadi bait suci. Jadi bukan bait suci itu bukan lagi bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, tetapi bait suci itu sendiri akan menjadi Allah sendiri dan yang membangun, dan Allah itu adalah bait sucinya. Dan kemuliaan Allah meneranginya sehingga tidak memerlukan matahari dan bulan. Itu di ayat 22 dan 23 di Wahyu pasal 21. Siapakah yang tidak bisa masuk ke sana? Yang tidak masuk ke sana adalah orang-orang najis, orang keji, dan pendusta. Tidak akan bisa masuk ke sana, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Itu bisa kita dilihat di ayat yang ke-27 di pasal 21. Pastinya saudara yang dikasihi Tuhan, pastinya kita ini orang-orang percaya rindu untuk diperbolehkan Tuhan masuk dan menikmati indahnya kehidupan di Yerusalem baru tersebut. Jadi selain memastikan bahwa kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat secara pribadi, maka perlu juga kita menjaga hidup kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang keji, najis, dan atau menjadi orang yang pendusta. Mintalah agar kasih karunia Allah dicurahkan ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan kelak kita diperkenankan menikmati indahnya suasana Yerusalem baru bersama Kristus. Jadi kerinduan kita untuk bisa bersama-sama dengan Kristus di dalam Yerusalem baru. Begitu megah kota Yerusalem baru itu. Dalam ayat 21 dijelaskan, ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Begitu megahnya Yerusalem baru itu. Dan karena begitu megahnya Yerusalem itu, dan begitu indahnya Yerusalem itu, sehingga kita orang-orang yang percaya kepada Kristus ingin sekali hidup tinggal di Yerusalem baru itu. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan tetap percaya kepada Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Iman kita akan membawa kita bisa hidup bersama dengan Kristus di bait suci di Yerusalem baru. Dan hal yang terakhir yang ingin kami sampaikan di renungan kita pagi hari ini adalah orang-orang, bagi orang siapa yang ingin hidup dan tinggal masuk ke dalam Yerusalem itu adalah orang-orang yang tidak pernah mendusta, orang-orang yang tidak najis, orang-orang yang tidak keji. Dan berarti yang bisa masuk adalah orang-orang yang telah dicatat dalam kitab kehidupan ayat 27. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Yakin dan percaya dan imani dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang telah dipilih Tuhan untuk masuk dan hidup bersama dengan Kristus di Yerusalem baru. Maka kami menghimbau, mengharapkan bahwa sama-sama kita menjaga pilihan Tuhan itu. Sama-sama menjaga pemilihan Tuhan sampai pada bahwa Yesus akan datang dan kita dipanggil masuk ke dalam Yerusalem baru. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan sebagai renungan kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas renungan kami. Kami begitu merindukan akan hadirnya kota suci yang baru, Yerusalem yang baru, di mana Yesus anak domba
sebagai bait sucinya. Berkati kami, ajari kami ya Tuhan, tetap kami bisa mempertahankan kinitakan kami, mempertahankan iman kami, percaya kami kepada Tuhan, dan juga kami bisa tetap mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam ketidakberdayaan kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menyertai dan akan selalu memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di Perminggun P3S dan Perminggun Sampit pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Berkati dan layakkan mereka untuk tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kami percaya seberat apapun saat itu pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan di P3S dan juga perpulungan Sampit, Roh Kudus Tuhan yang memberi kekuatan, Roh Kudus Tuhan yang memberi semangat kepada mereka. Hamba-hambamu ya Tuhan yang saat itu melayani, saat ini melayani di Perminggun P3S dan Sampit, Tuhan juga berkati, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kebijaksanaan sehingga mampu kehadiran serayaan Tuhan, detaser, vikaris, dan pertua diaken yang melayani di sana. Kehadiran mereka menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan masyarakat sekitar. Kami percaya bahwa semangat yang luar biasa dari serayaan Tuhan itu akan memajukan pelayanan Perminggun P3S dan Perminggun Sampit. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan dalam satu hari ini. Karya nyata dari Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani semua kegiatan dan aktivitas kami. Ini kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami, kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ujur, shalom. Jua-jua, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.